Dolar muka yang orange itu bantuan hukum yang disediakan asosiasi untuk anggota BUJK di dalam permasalahan jasa konsultasi. Nah ini yang menjadi keinginan dari anggota Dolar muka. Terima kasih Pak Lambun. Bapak kita juga pengurus BAM. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama begini, saya kasih dulu. Jadi sebenarnya kita harus menghindari yang namanya permasalahan hukum, apalagi yang menyangkut pidana. Kontrak kita itu sebenarnya perdata, ya kan? Kontrak pengadaan itu adalah perdata. Jadi kalau Bapak Ibu dengan tekun membaca Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, saya bicara dulu tentang jasa konstruksi. Di situ sangat jelas alurnya. Ada permasalahan-permasalahan yang masuk dia dalam unsur-unsur pidana itu hanya dua. Terjadi kecelakaan dalam bangunan, dalam pembangunan itu yang menyebabkan kematian orang. Sebenarnya itu prinsip di Undang-Undang 2 2017 itu disahkan. Kita banyak berdiskusi dengan DPR dan PIMO dengan mewakili IPINDO. Waktu itu almarhum ketua umum kita Pak Nugroho, saya di Pranata itu Pak. Jadi sebenarnya rohnya Undang-Undang 2 itu pengadaan barang jasa konsultasi di bidang konstruksi itu adalah perdata. Harusnya semuanya itu diselesaikan secara perdata. Jadi kalau ada aduan masyarakat itu boleh ke polisi, ke jaksa, silakan. Tapi itu harusnya tidak boleh langsung dipegang oleh APH, itu harus dilaporkan dulu kepada si pengguna jasanya itu. Nanti silakan dibaca di masalah pengguna. Sebenarnya saya punya materinya, tapi kalau saya transfer ke sana. Nah itu filosofinya. Nah maka sebenarnya semangat kita di dalam berbisnis, di dalam mengadakan usaha jasa konsultan itu harusnya fine-fine saja selama tidak ada unsur pidana yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan ada 5 tadi di fakta persidangan itu. Nah oke, itu pertama. Yang kedua, ketika sudah ada masalah, maka harusnya teman-teman itu boleh melapor ke DPP, ke bank, bahkan kalau DPP-nya boleh lapor ke DPR. Ada kasus-kasus kita di daerah kemarin di Kalimantan Barat, di Sulawesi Tenggara, itu terpaksa melibatkan DPR, Pak. Karena tugas daripada asosiasi ini adalah memberi pembinaan, memberi perlindungan. Itu ada di pasal 3 kita di ADRT, ya. Nah, itu tugas. Tapi hati-hati dengan tugas ini, Pak. Kalau anggota kita itu terlibat kasus-kasus pidana karena tingkah lakunya sendiri, karena ulahnya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, melakukan perbuatan hukum dengan unsur sengaja, mens rea, maka harusnya organisasi bersikap apa? Nah, ke depan kita tidak akan bela ini, Pak. Tetapi kalau dia ada unsur-unsur kriminalisasi, dipidanakan karena bukan kesalahan dia, di sini kita bertanggung. Itu silakan dilaporkan baik ke bank maupun kepada DPP. Kalau DPP nggak mampu biasanya itu diangkat ke DPR. Dan itu selalu kami bahas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ada yang menarik. Banyak kasus kita di lapangan. Kita ketahui informasi itu setelah belakangan. Karena umumnya teman-teman yang bermasalah ini malu menyampaikan kasus itu. Malu bisa saja karena untuk curhat. Dan kita harus bisa memfasilitasi itu. Mana yang bisa kita jelaskan di sini, mana nanti yang bisa menjadi catatan bagi pengurus untuk diputuskan bersama, dan kalau ini nanti dikirim ke DPR. Gak apa-apa, kita akan maju. Tapi saya ingin ayolah kita maju. Terkait
terkait tentang pinjam bendera, lanjut agak ke bawah. Sedikit lagi, ya. Terus saya mau jawab dengan aturan ya Pak, supaya kita nggak ada. Lanjut Pak, sedikit lagi. Ya, Pak. Bapak Ibu tadi dikatakan oleh Pak Ibam, betul. Itu pinjam bendera itu sebenarnya sudah kita kaji, betul. Setiap aturan yang letterhead ANSI mengatakan tidak boleh pinjam bendera itu tidak ada. Di aturan mana itu sudah kita cari itu ada. Tapi ada aturan di dalam pengadaan barang jasa kita. Kalau Bapak lihat nanti di SKK ya, dia dilarang, itu nomor 8 ya Pak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan pekerjaan hanya dibayarkan pergantian menjadi bayar. Kita tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruhnya. Kita melanggar aturan, itu yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Jadi betul yang dikatakan Pak Jen tadi, KSO Pak di undang-undang di aturan Permen PUPR itu diatur, di PPU diatur. KSO satu level di bawahnya, kan itu ada aturan ini di dalam menengah, kecil, besar, itu ada aturan. Nah itulah yang kita lakukan, dibentuk aja tiap kita itu wajib untuk kita diperiksa, nggak apa-apa, diperiksa. Maka tadi di awal saya bilang, dasar mereka memeriksa kita apa? Adalah kontrak. Jadi begitu dia menyimpan dari ruang lingkup kontrak itu berarti dia melanggar pasal 25, melebihi wewenang. Maka Undang-Undang 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di pasal 25 disebutkan begitu. Ini saya harus pakai Bapak kalau berhadapan dengan auditor yang melebihi wewenangnya, tunjukkan pasal itu. Nah kalau dia nggak kuat, ongkosnya aja saya berangkat ke sini untuk berhadapan dengan dia. Nah Bapak, nggak usah bayar lain-lain, saya transport aja karena DPR lagi gak ada uang juga ya. Maksud saya gini. Indo Lampung Jaya.